Mas Kapolda, Anda tidak bakalan sampai Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta menonaktifkan Kombes Edi Setianto Erning Wibowo dari posisinya sebagai Kapolresta Sleman buntut dari kasus Hogi, suami yang jadi tersangka karena menewaskan jambret yang dikejarnya. Kapolda menyebut penonaktifan berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan Kapolresta Sleman, sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Sebelumnya, kritik terhadap Kapolresta dan Kajari Sleman datang dari ruang rapat Komisi 3 DPR. Salah satunya dari anggota Komisi 3 DPR yang juga mantan anggota Polri, Irjen Purnawirawan Safarudin, yang menyebut Kapolresta Sleman salah menerapkan pasal untuk mentersangkakan Hogi. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto turut meminta maaf terkait kasus Hogi Minaya yang ditetapkan tersangka oleh Polresta Sleman usai mengejar pelaku penjambretan istrinya di Sleman. Kajari Sleman mengakui dirinya berinisiatif melakukan restoratif justice untuk mencari solusi menyelesaikan perkara ini. Sebagai Kajari, dalam kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf apabila apa yang kami lakukan memang semata-mata setelah menerima tersangka dan penyerahan tahap 2 dari pihak penyidik kemarin, kami langsung mengambil sikap untuk mencari solusi dan membuat perkara ini tuntas. Kini proses hukum kasus Yogi yang ditersangkakan usai mengejar pelaku penjambretan resmi dihentikan oleh Kajari Sleman. Keputusan ini sejalan dengan rekomendasi Komisi 3 DPR yang meminta kasus ini dihentikan demi hukum. Tim Liputan Kompas TV. Jaksa akhirnya menghentikan proses hukum terhadap Hogi, suami yang ditersangkakan karena mengejar jambret yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Apa yang bisa jadi catatan dalam kasus hukum ini? Kita bahas bersama Teguh Sri Raharjo, kuasa hukum Hogi Minaya, dan juga ada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Pak Teguh, Prof. Hipnu, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Selamat petang, Teguh. Baik, saya ingin ke Pak Teguh terlebih dahulu bahwa Kejaksaan sudah memberikan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 kepada Anda. Bisa diceritakan Pak prosesnya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita kemudian bicara diterbitkannya SKP 2 ya, surat ketetapan penghentian penuntutan, satu bahwa perkara ini kan sudah sampai pada tahapan kewenangan dari penuntut umum. Ya. Kemudian yang kedua, setelah diterima oleh penuntut umum, kemudian kami mendapatkan suatu kondisi dipanggil oleh teman-teman yang ada di Komisi 3 DPR, sebagaimana yang sudah kita bersama kemarin, Komisi 3 DPR sudah memberikan kesimpulan bahwa perkara yang menimpa klien kami, Mas Hogi ini harus ditutup dengan
karena ada karena kepentingan hukum ya, ditutup karena kepentingan hukum sesuai dengan pasal 65 huruf M KUHP yang baru. Nah, kemudian follow up dari itu yang kemarin tentunya dari pihak kepolisian dalam ini Polresta Sleman, kemudian Kejaksaan Negeri Sleman yang juga mengikuti dan memang ikut serta dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR, itu juga harus memfollow up terkait dengan kesimpulan yang sudah diberikan oleh Komisi 3 DPR, yaitu menutup perkara demi kepentingan hukum, yang itu juga diatur dalam KUHP yang baru, jadi wewenang penuntut umum itu di pasal 5 huruf M tadi KUHP yang baru. Seperti itu, Mas Dipo. Oke, saya ingin ke Prof. Hipnu bahwa akhirnya Kejaksaan memberikan SKP 2 ataupun menghentikan penuntutan dan kasus yang kemudian menimpa Hogi ini dihentikan. Saya ingin minta catatan dan evaluasi Anda terkait dengan kasus ini, Prof. Hipnu. Ya, begini Mas, memang dalam suatu penanganan perkara tidak mudah, apalagi dalam kepolisian itu sebagai pintu pertama, ya. Istilahnya the gatekeeper of criminal justice system. Jadi kalau memang di kepolisian salah, semuanya akhirnya bersalah. Nah, dalam hal seperti ini, sekarang penegak hukum harus melihat sebagai bentuk kausalitas dalam suatu perkara. Sebab utamanya itu apa? Kan, pertanyaan gitu. Kalau memang sebab utamanya itu terhadap kaitannya jambret, berarti kaitan jambret itu yang dilakukan lebih dulu. Dalam upaya-upaya jambret itu adalah upaya-upaya kekerasan, kejahatan dengan kekerasan. Kekerasan dengan kekerasan. Nah, kejahatan kekerasan mau tidak mau dalam konsep kriminologi harus juga dilawan dengan kekerasan. Tapi bukan dalam tanda petik melanggar hukum, tapi dalam suatu konsep pembelaan diri. Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa. Nah, disitulah dalam suatu konsep hukum ketika dalam keadaan darurat pembelaan terpaksa itu dilindungi, kan gitulah. Oleh karena itu dalam hal seperti ini polisi harus hati-hati dalam menangani suatu perkara. Oke, artinya ketika Hogi melakukan pembelaan secara terpaksa ini dilindungi secara hukum atau artinya juga ada kesalahan penentuan pasal yang dilakukan oleh polisi, Prof. Hipnu? Ya, tampaknya seperti itu. Jadi kalau dalam suatu kekerasan, kejahatan kekerasan itu berarti kejahatan-kejahatan dengan penjambretan, dengan pencurian pemberatan, dengan kekerasan. Nah, oleh karena itu tampaknya kok digandengkan dengan kecelakaan lalu lintas. Ini suatu yang berbeda. Kalau kecelakaan lalu lintas itu kelalaian antara mengemudi dalam suatu perjalanan itu lalai. Tapi ini kan dalam rangka mengejar penjahat. Nah, konsep mengejar penjahat itu dalam situasi yang darurat. Siapapun orangnya kalau dilakukan itu pasti dikejar penjahatnya. Apalagi barangnya masih dibawa oleh pelaku penjahatnya. Ini suatu spontan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, pasti melakukan seperti itu. Oke, baik. Artinya yang harus digarisbawahi adalah pembelaan secara terpaksa yang dilakukan oleh Hogi. Saya ingin ke Pak Teguh. Pak Teguh, ketika polisi melakukan pemeriksaan, apakah Hogi sudah menyatakan bahwa dirinya sedang membela diri untuk kemudian melindungi istrinya? Dan bagaimana tanggapan penyidik saat itu? Ya, sudah jelas. Kalau itu jelas sudah disampaikan oleh klien kami dan kami juga sudah menyampaikan seperti itu. Hanya ketika itu pihak penyidik tadi itu seakan-akan membuat perkara ini terpisah. Alasannya, Pak? Antara perkara penjambretannya dengan perkara kecelakaan lalu lintas itu seakan terpisah. Tadi kan Prof. Hipnu kan juga sudah menyampaikan bahwa perkara ini ada sebab musababnya dan harus menjadi satu kesatuan dalam satu perkara, kan begitu. Karena klien kami melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu curas, ya, kejahatan tadi ya, di jalanan itu, sehingga jelas-jelas ini merupakan suatu kondisi bahwa dia melakukan ini pengejaran untuk menyelamatkan tas istrinya, itu juga diatur di pasal 3. Baik, saya ingin tanyakan Pak Teguh, apakah ketika penyidik melakukan pendalaman kepada Hogi, mohon maaf ingin saya tanyakan, apakah sempat mungkin Hogi mendapat tekanan atau hal-hal serupa? Kalau di ranah penyidikan ketika itu nggak ada tekanan sih, hanya tadi itu format penyelesaian perkara nampaknya kemudian dipisahkan antara
tindak pidana penjamretannya dengan kecelakaan lalu lintasnya itu. Yang itu kan seawal juga sudah kami sampaikan ternyata kan juga didukung oleh Komisi 3 DPR bahwa itu tidak bisa pisahkan. Tadi Prof. Ibnu kan juga sudah ngendiko seperti itu, sudah menyampaikan seperti itu juga iya. Oke, Pak Teguh, saya izin dalami lagi. Artinya ketika polisi menjelaskan pasal yang kemudian akan dikenakan kepada Hogi, polisi tidak merasa bahwa ada kesalahan dalam penerapan pasal? Ya ketika itu tidak, makanya tadi saya menyampaikan mindset-nya, frame-nya ketika itu pihak penyidik itu memisahkan perkara itu gitu loh. Oke. Kami sudah berdiskusi bahwa nggak bisa seperti itu, tapi kan kami bukan decision maker. Iya. Kecuali kalau kami decision maker lah itu mungkin kami bisa kemudian memilih ini aja gini memberi pemaksaan terhadap, kan kami nggak bisa seperti itu karena memang kewenangan penyidik untuk menentukan seperti itu kan seperti itu. Oke, saya ingin ke Prof. Ibnu lagi. Prof, bagaimana kemudian pengawasan yang harus dilakukan? Karena kalau bisa saya garis bawahi dari pernyataan Anda sebelumnya bahwa ini kesalahan struktural. Artinya pintu masuknya dari Polri, tetapi juga berlanjut hingga kejaksaan. Bagaimana pengawasan yang harus dibenahi? Ya, ini memang suatu perkara harus dikoreksi ya. Karena dalam suatu KUHP baru, ketika suatu penanganan perkara, kejaksaan itu, polisi itu sudah harus koordinasi dengan kejaksaan. Itu KUHP baru. Kalau KUHP lama itu ada asas deferensi fungsional. Fungsi penyidik, fungsi penuntut umum. Lah berdasarkan KUHP baru, itu merupakan kesatuan. Ketika suatu perkara, penyidik itu mengkoordinasikan dengan kejaksaan. Apakah ini perkara itu layak untuk P21, untuk layak ditingkatkan atau tidak? Nah ini kayaknya kan terpisah antara penyidik dan kejaksaan. Pelimpahan diterima, harusnya sejak awal juga kejaksaan juga menginformasi, oh ini nggak bisa bisa, ini merupakan satu kesatuan. Artinya gitu. Sederhananya kesalahan ini tidak hanya dilakukan oleh polisi tetapi juga oleh pihak kejaksaan. Tampaknya seperti itu, karena kejaksaan sudah menerima berkas istilahnya P1 atau itu Mas Teguh yang tahu itu P21, itu yang diterima, berarti kan perkara cukup. Harusnya sejak awal dalam suatu konteks KUHP baru, kejaksaan sudah masuk dalam suatu lini penyidikan sebagai jaksa peneliti, sehingga suatu perkara itu asas cepat. Dalam suatu perkara itu tidak ada penyidik penuntut, merupakan satu kesatuan sebagai koordinasi. Itu prinsip di dalam KUHP baru. Oke, bahwa yang kita tahu juga polisi sudah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Kapolres Sleman. Sementara di Kapolresta Sleman, sementara untuk di Kejaksaan Negeri Sleman ini belum ada tindakan internal. Apakah ini juga perlu didorong, Prof. Ibnu? Ya, semua tergantung pada pimpinan masing-masing ya. Karena dalam suatu konteks manajemen itu memang kalau di kepolisian itu kan memang sipil, tapi organisasinya itu organisasi komando, struktur. Dalam organisasi struktur tidak ada anak buah salah. Kan itu. Yang salah adalah pimpinannya. Makanya kalau kita lihat Polda Jogja sudah mengambil alih, suatu luar biasa. Karena nggak ada anak buah salah, nggak ada penyidik. Yang salah adalah Kapolrestanya dan Kasatnya. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi garis. Ya. Gitu. Oke, dan kita tunggu bagaimana kemudian langkah selanjutnya untuk pembenahan internal baik di Polri ataupun Kejaksaan. Saya ingin terakhir ke Pak Teguh bahwa dugaan sementara ada kelalaian proses hukum yang kemudian dijalankan. Apakah kuasa hukum Hogi dan juga Hogi beserta dengan istrinya ini akan mengambil langkah hukum ke depan untuk merespon hal ini, Pak Teguh? Ya, begini Mas Dipo, jadi klien kami Mas Hogi sudah legowo sekali ketika kemudian dinyatakan perkara ini ditutup untuk demi kepentingan hukum. Ya, kemarin suratnya juga sudah diterima, sudah lega sekali, dan nampaknya masyarakat juga sudah mengetahui secara pasti bahwa kondisi yang dialami oleh Mas Hogi ini memang suatu tindakan yang tidak bisa disalahkan atau bukan merupakan tindak pidana seperti itu. Jadi sudah legowo sekali ya. Oke, tentu kita berharap juga bahwa kejadian yang kemudian menimpa Hogi ini menjadi evaluasi dalam proses penegakan hukum kita. Terima kasih Pak Teguh dan juga Prof. Ibnu telah bergabung di Kompas Petang. Ya.